Terakhir pembahasan kita sampai di syahadat ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi halaman, kalau di sini halaman berapa? Halaman 14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a maradatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan kajian Safinatun Najah. Kita sampai di rukun Islam yang pertama, sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yang bermakna beriktikad atau berkeyakinan bahwa tidak ada sesembahan yang patut disembah di semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan jin secara mutlak. Begitu juga kepada malaikat, khilaf di antara ulama. Kemudian rukun yang kedua adalah wa iqamus salati. Iqamus salah. Rukun yang kedua dari arkanil Islam, rukun-rukun Islam. Kita sudah bahas itu, apa makna rukun. Rukun yang kedua ini yaitu iqamus shalah, yang bermakna mendirikan salat. Yang dimaksud dengan iqam di situ adalah al-iqamu, yaitu al-iqamatu. Iqamah itu artinya melakukan, mendirikan itu maknanya adalah melakukan suatu pekerjaan secara kontinu, melazimi suatu pekerjaan atau melakukan suatu pekerjaan secara kontinu, dan melengkapi syarat-syarat juga rukun-rukunnya. Jadi seseorang itu disebut mendirikan sholat ketika dia menjalankan sholat itu sesuai dengan rukun-rukun sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan memenuhi syarat-syarat sholatnya dan melakukannya secara kontinu. Kalau dia melakukannya secara kontinu, tidak pernah putus, tapi dia tidak memenuhi syarat-syaratnya atau tidak memenuhi rukun-rukun sholatnya, maka dia belum disebut mendirikan sholat. Atau sebaliknya, dia melakukan sholat itu memenuhi syarat-syaratnya, dia lengkapi syarat-syarat sholat tadi. Kemudian dia juga melengkapi rukun-rukun sholat tadi, tapi dia melakukannya hanya sholat maghrib dan isya saja. Subuh tidak dia lakukan umpamanya. Zuhur, asar dia malas melakukannya, maka dia belum termasuk orang yang melaksanakan rukun yang kedua ini. Yang disebut menegakkan atau mendirikan sholat adalah melakukan rukun-rukun tadi secara sempurna. Itu yang dimaksud dengan iqamah. Kemudian sholat itu sendiri, sholat itu kalau secara bahasa artinya doa. Sholat itu artinya doa. Jadi di dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW yusalli ala syuhada'il badr. Rasulullah SAW itu di dalam riwayat hadis disebutkan yusalli ala syuhada'il badr. Nah, orang yang tidak paham, oh berarti orang-orang yang mati syahid itu, orang-orang yang mati syahid pada waktu perang Badar itu disolatkan Rasulullah SAW, karena kalimat
kalimat hadisnya itu yusolli. Padahal makna sholat itu sendiri tidak harus berarti sholat. Nah, sholat itu secara bahasa artinya doa. Nah, jadi ketika seseorang bersolat kepada Rasulullah SAW, sholawat itu kan akar katanya sama juga, sholat. Ketika seseorang bersolat atau bersolawat kepada Rasulullah SAW, artinya dia mendoakan Nabi Muhammad SAW dengan kalimatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sedangkan makna solawat, kalau makna solawat dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah rahmat. Allah bersolawat berarti Allah menurunkan rahmat. Ini sudah kita bahas. Nah, sebagian mengatakan mengkhususkan lagi makna sholat itu adalah doa yang baik. Karena doa itu ada doa kebaikan, ada doa keburukan. Nah, sholat itu maknanya adalah, secara bahasa adalah doa yang baik-baik, yang buruk itu tidak termasuk di dalam sholat. Sebagian ulama lagi mengatakan sholat itu bisa bermakna doa yang baik, bisa juga doa yang buruk. Doa yang buruk juga bisa disebut dengan sholat. Alasannya Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan keburukan bagi sekelompok orang yang membunuh sahabat Rasulullah SAW. Ini pernah saya ceritakan, tapi tidak ada salahnya saya ulang lagi. Jadi satu daerah meminta guru ngaji dari Rasulullah SAW, minta guru ngaji. Nabi Muhammad SAW memilih beberapa sahabat pilihannya Rasulullah SAW, sahabat-sahabat yang terpandang ya, diutus oleh Nabi Muhammad SAW. Ada 12 guru ngaji dari sahabat itu ke daerah itu. Ternyata itu cuma jebakan. Sampai di sana mereka semua dibunuh, disembelih. Ada yang salah satunya namanya Hubaib. Hubaib itu tidak dibunuh tapi dijual ke orang-orang kafir Quraisy. Karena Hubaib ini banyak orang kafir Quraisy yang dendam terhadap Hubaib gitu ya, waktu dia membunuh banyak kerabat orang-orang Quraisy. Dijual kepada orang Quraisy yang kemudian akhirnya dihukum di Mekah. Dihukum di Mekah. Dalam riwayat disebutkan Hubaib itu dipenjara dulu sebelum dihukum sampai dalam kurun waktu yang lama. Dipenjara, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Maksudnya biar tersiksa kelaparan dan kehausan. Ternyata sipir penjaranya itu ketika masuk mau menilik bagaimana kondisi Hubaib, ternyata Hubaib itu di dalam penjara tadi sedang sholat dan di sebelahnya ada buah-buahan, ada anggur. Padahal tidak ada yang bisa masuk ke situ dan tidak ada yang memberi makan, tidak ada yang memberi minum. Maksudnya biar tersiksa gitu ya. Waktu lihat kaget ini. Yang sipir penjara tadi ditanya, "Kamu dapat dari mana ini buah-buahan ini? Siapa yang ngasih kamu?" Kata Hubaib ini selesai sholat dijawab, "Hadhihi min indillah." Ini datang turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada yang bilang, sahabat, apa ini cerita-cerita wali zaman sekarang, keramat-keramat? Apa wali-wali ini lebih hebat dari sahabat? Dulu sahabat tidak pernah dengar ceritanya keramat-keramat. Ini Hubaib ini keramat ini ya. Nah kalau wali aja bisa keramat, apalagi sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karamah ini, karamahnya Hubaib. Dan masih banyak cerita keramat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia mendapatkan buah-buahan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang disebutkan di dalam riwayat. Nah kalau Maryam itu umat terdahulu, di dalam Al-Quran disebutkan diturunkan untuk dia buah-buahan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu Zakaria masuk tanya, "Anna laki hada?" "Hadhihi min indillah." Nah, apalagi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya Nabi Muhammad SAW ini khaira ummatin ukhrijat linnas. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat
linnas. Kalian semua adalah sebaik-baik umat yang dimunculkan di tengah-tengah manusia. Umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat terdahulu di dalam Al-Quran keramatnya seperti itu, apalagi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi ada syaratnya. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan syaratnya khaira ummatin, dia umatnya Nabi Muhammad itu sebaik-baik umat karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, karena mengajak orang berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mencegah orang berbuat kemungkaran. Itu diantara sifat umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu makna sholat secara bahasa. Kemudian definisi sholat itu sendiri, sholat itu adalah perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam secara umum, ghaliban, secara umum. Salat itu ada gerakannya, ada ucapannya. Jadi ibadah paling komplit, sempurna itu salat. Dan itu gerakannya termasuk rukun, ucapannya termasuk rukun. Kalau kita hanya bergerak saja meninggalkan ucapan, tidak sah sholat kita. Makanya di dalam sholat itu ada rukun ucapan dan rukun gerakan. Beda dengan rukun-rukun yang lain. Ada haji umpamanya. Haji itu rukunnya rukun, silakan. Haji itu rukun ucapan, tidak ada rukun gerakan, tidak ada rukun ucapannya. Haji. Kemudian ada beberapa ibadah yang hanya sekedar ucapan, bukan gerakan. Tapi sholat ini adalah ibadah yang sempurna yang diturunkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan dalam riwayat malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya ada yang sekelompok malaikat kebagian dari sholat cuma berdirinya saja. Jadi dia sejak diciptakan melakukan sholat tapi posisinya berdiri dulu, berdiri, tidak ada sujudnya, tidak ada rukuknya, dari diciptakan oleh Allah sampai detik ini, sampai nanti berdiri terus, tidak tidur, tidak makan, tidak. Kita baru sholat maghrib aja 2 menit sudah menunda-nunda gitu ya. Ini dari mulai diciptakan sampai detik ini, sampai kiamat nanti. Ada di antara malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang diciptakan dari mulai diciptakan dalam kondisi ruku, dari mulai diciptakan ruku sampai detik ini sampai kiamat, ruku terus dia. Ada yang diciptakan sujud, ada yang diciptakan duduk di antara 2 sujud, ada yang diciptakan tasyahud tidak berhenti. Kata Rasulullah, nanti malaikat-malaikat itu yang tidak berhenti beribadah itu nanti ketika hari kiamat dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika dibangkitkan pertama kali, kalimat yang pertama keluar dari malaikat itu, ya Allah, wahai Allah, ma'abadnaka bihaqqil ubudiyah. Ya Allah, kami semua tidak menyembahmu dengan penyembahan yang sebenar-benarnya. Padahal tidak makan, tidak tidur, tidak ngobrol, tidak shopping, tidak apalagi tambah tidak gunjing orang, tidak kemana-mana dia, ibadah terus. Nah kita ini ada yang baru ibadah, baru baca ratib 3 hari sudah berasa dirinya terbang gitu ya. Berasa dirinya wali. Ini malaikat ini ibadah non-stop, dia merasa kita tidak beribadah dengan benar. Kita baru ibadah seminggu saja sudah nagih Allah. Ya Allah, ini mana ini ibadah saya seminggu kok tidak naik-naik ini ya. Saldo saya tidak naik-naik ya. Atau kok orang melihat saya kok biasa-biasa saja, kok tidak tambah wibawanya, padahal sudah baca wirid saya, sudah baca sholat sunnah sudah komplit, kok masih ada yang mencaci saya nih. Ya, Rasulullah SAW itu hambanya Allah yang paling mulia, pernah sujud diletakkan kotoran babat onta, diletakkan di punggung sucinya Rasulullah SAW. Apalagi kita. Jadi kalau ada orang mencaci kita itu pantas sekali. Rasulullah saja dicaci kok. Ada orang datang ke Imam Syafi'i.
Wahai Imam Syafi'i, kamu dibilang penyihir. Kamu ini dibilang tukang santet yang memisahkan anak dengan bapak, istri dengan suami. Kata Imam Syafi'i, alhamdulillah. Loh, dapat kabar, dapat fitnah kok alhamdulillah. Kata Imam Syafi'i, berarti saya sudah mulai mirip-mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok saya Nabi Muhammad saja tidak selamat dibilang dukun? Nabi Muhammad itu dibilang dukun, dibilang orang gila, dibilang, apalagi saya Syafi'i. Nah kemudian kita kembalikan ke kita, apalagi saya Imam Syafi'i saja seperti itu. Nah jadi kalau ada orang menghina kita, ya pantaslah saya dihina. Imam Syafi'i saja dihina, Rasulullah saja dihina. Jangankan Rasulullah, Allah aja diprotes. Allah diprotes. Ini ada manusia tidak mau kalah. Allah itu diprotes orang. Yang menggenggam alam semesta ini. Jadi kalau ada orang protes ke kita, jangan tanya ke Allah, kok dia protes ya Allah? Ya memang wajar lah, kamu manusia lemah. Saya saja diprotes kata Allah Subhanahu wa taala, ya manusia ini ya. Manusia, subhanallah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Af'alun wa aqwalun. Af'al itu ada ruku, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud. Aqwal ada Fatihah, ada sholawat, ada tasyahud. Itu semua yang rukun-rukun. Muftatahah bitakbiratul ihram, dimulai dengan takbiratul ihram. Dan ditutup dengan salam. Ghaliban, umumnya seperti itu, karena ada sholatnya orang yang tidak umum nanti, orang yang bisu umpamanya, dia tidak bisa mengucapkan sesuatu. Sah tidak sholatnya? Sah, kata ahli fikih. Ada orang yang tidak bisu tapi lumpuh, berarti sholatnya sekedar bicara, cuma tidak bisa bergerak. Sah atau tidak? Sah. Ini ahli fikih ini pakai sampai detail itu ya. Nah, sebelah sana ada orang sudah bisu lumpuh lagi, jadi sholatnya tidak pakai gerak, tidak pakai ngucap. Sah atau tidak? Sah, karena dia dalam kondisi darurat. Makanya penjelasannya ada kalimat ghaliban. Kemudian yang kedua adalah rukun yang ketiga adalah wa iqamus salati wa ita'uz zakati. Yang kedua adalah mengeluarkan zakat. Ita itu artinya i'ta, memberikan atau mengeluarkan zakat. Nah, zakat itu secara bahasa adalah an-nama wat tadhir. Secara bahasa zakat itu artinya sesuatu yang berkembang dan sesuatu yang menyucikan. Jadi dinamakan zakat itu dengan zakat karena makna zakat itu berkembang dan menyucikan. Jadi maksudnya orang kalau mengeluarkan zakat, hartanya tidak mungkin berkurang. Kata Rasulullah SAW, tidak akan berkurang harta sedekah. Harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Diulangi 3 kali oleh Rasulullah SAW. Bahkan bertambah, bahkan bertambah, bahkan bertambah. Di dalam Al-Quran zakat itu disebut sodagat, tapi sodakoh yang wajib, gitu ya. Sodakoh yang wajib disebut nama wat tadhir. Tadhir yaitu menyucikan kekayaan kita dari kotoran-kotoran. Kotorannya apa? Kotorannya adalah harta yang bukan hak kita. Jadi di dalam harta kita, saya cari nafkah. Dari hasil yang saya dapat ketika saya mencari nafkah, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semuanya harus saya makan. Kalau saya punya istri, ada hak istri di situ. Kalau saya punya anak, ada haknya anak di situ. Kemudian di samping itu ada hak fuqara wal masakin. Plus ada hak badan saya. Jadi kalau saya tidak mengeluarkan zakat, saya tidak mengeluarkan nafkah, saya tidak bersedekah,
bisa-bisa saya memakan barang kotor, barang yang bukan hak saya. Kalau saya memakan barang kotor ini secara fisik kalau kita makan bisa menimbulkan penyakit. Bisa menimbulkan penyakit. Tapi ada kotoran yang terselubung, yang tidak nampak. Kotoran yang terselubung itu kotoran harta yang tidak diberikan kepada haknya. Kalau kita makan bisa menimbulkan penyakit juga. Penyakitnya bahkan lebih parah daripada penyakit virus. Karena makan yang bukan haknya nanti bisa menimbulkan penyakit fisik, bisa menimbulkan keretakan di dalam rumah tangga, bisa menimbulkan suasana yang tidak enak, bisa menjadikan kita malas untuk berbuat kebaikan dan hal-hal lainnya. Maka perhatikan harta kita. Kok susah ya orang punya harta? Ya sebab orang punya harta kan enak. Harta itu nikmat atau bukan? Nah, di dalam setiap kenikmatan itu ada tuntutan. Kalau kamu minta tambahan kenikmatan, berarti tuntutan kamu tambah. Kalau tidak mau banyak tuntutan, ya jangan banyak minta. Wara'a kulli ni'matin, di belakang setiap kenikmatan ada pertanyaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan di dalam surat kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawna al-jahim thumma la tarawna 'anil yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dan kelak pasti akan ditanya di hari kebangkitan itu tentang kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri kita. Secara syar'i, definisi zakat itu sendiri adalah istilah perbuatan mengeluarkan sebagian dari harta atau badan, sebagian dari harta atau badan dengan cara yang khusus dan dikeluarkan untuk kelompok yang khusus, yaitu yang berhak menerima zakat seperti yang disebutkan di dalam surat Taubat. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin sampai akhir ayat. Jadi harta zakat itu harus dikeluarkan kepada orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, tidak bisa sembarangan. Ada orang tanya ke saya, Ustaz, saya mau punya harta, mau saya keluarkan zakatnya sekarang 2,5%. Ya, mau dikeluarkan buat apa? Buat bangun jembatan. Loh, itu kan amal kebaikan Ustaz itu. Ya betul, amal kebaikan. Kalau kamu mau bangun jembatan jangan pakai uang zakat. Karena uang zakat itu bukan haknya jembatan. Uang zakat itu haknya kelompok yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat. Ustaz, saya mau mengeluarkan uang zakat buat apa? Buat bangun masjid. Itu ada renovasi masjid di kampung saya, mau saya bantu menggunakan uang zakat. Tidak bisa. Karena uang zakat bukan haknya renov masjid. Itu haknya orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat di surat At-Taubat. Nanti ini akan kita bahas di bab zakat sendiri ya. Tapi banyak pertanyaan seperti itu. Makanya kita harus belajar fikih supaya tahu. Maknanya ita'uz zakah, yaitu rukun yang ketiga ini adalah mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang mustahik, yang berhak menerima zakat. Nah, apa yang dimaksud definisinya tadi? Ada badan, mengeluarkan sebagian harta atau badan. Badan itu maksudnya hak badan kita. Hak badan kita ini dikeluarkan zakatnya melalui fitrah, zakatul fitr. Jadi zakat itu ada dua nanti, ada zakat harta kita, ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakatun nafas, zakat diri kita, dinamakan juga zakat badan. Makanya kalau niat mengeluarkan zakat fitrah kan zakat fitrati wa badani, menyebutnya seperti itu kan, zakat fitrahku dan zakat badanku, zakat badanku. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut di waktunya. Kemudian berikutnya lagi adalah Shaumu Ramadan. Wa shaumu Ramadan, puasa Ramadan.
As-shaum, puasa itu secara bahasa artinya al-imsak. Al-imsak, menahan diri dari sesuatu. Setiap orang melakukan perbuatan menahan diri dari sesuatu, secara bahasa dia disebut puasa. Nah, makanya istilah puasa itu kan ada puasa bicara, puasa tidur, ada puasa dengan cara bermacam-macam. Makanya dia disebut berpuasa. Nabi Zakaria pernah puasa bicara, ya kan? Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu dia mau punya anak, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia masuk ke kamarnya Maryam, kemudian melihat ada buah-buahan diturunkan oleh Allah di situ tanpa ada yang memasukkan makanan itu. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapapun tanpa perhitungan. Kalau perlu melanggar sebab akibat hukum alam itu bisa dilakukan oleh Allah karena Allah Maha Kuasa. Makanan datang tanpa ada yang mengantarkan, datang dari langit. Kata Allah di dalam Al-Quran menjelaskan peristiwa itu, hunalika da'a Zakaria rabbah. Ada Zakaria itu dipertemukan oleh Allah kepada Maryam, itu ada hikmahnya. Jadi pertemuan itu pasti ada hikmahnya. Yang bisa mengambil hikmah itu orang yang mau mencari hikmah, mau mencari pelajaran. Kalau orang itu hidupnya sambil lalu saja, ya dia tidak dapat pelajaran apa-apa. Boleh jadi pertemuan kita di ruangan ini saja, kalau ada orang yang mau mengambil pelajaran, banyak pelajaran yang bisa dipetik. Melalui pertemuan saja, tidak usah ada pengajiannya. Nah, tapi kalau orang menjalani hidupnya itu dalam kondisi lalai, ya sudah, dia ketemu orang, jangankan ketemu orang, belajar saja mungkin dia tidak dapat apa-apa karena dia biasa hidupnya lalai. Tapi orang yang biasa merenung, yang bertafakur, dia melihat daun jatuh saja dia mendapat pelajaran dari Allah SWT. Tidak ada yang kita lihat, kita temui, berbicara dengan kita dengar, kecuali di situ ada pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, bagi orang yang mau mencari pesan itu. Bagi yang tidak mau, ya tidak dapat pesan. Nabi Zakaria dipertemukan dengan Maryam. Di situ ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Zakaria itu dalam tanda kutip hampir putus asa sebab dia menikah tidak punya anak sama sekali. Sudah tua, istrinya sudah menopause, habis. Mau kawin lagi sudah tidak bisa, sudah tua. Ya. Istrinya juga sudah menopause lagi. Kemudian masuk ke situ, Nabi Zakaria lihat, subhanallah, ini Maryam di dalam kamarnya, tidak ada yang ngantar makanan, dia bisa makan. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Dari situ kemudian semangat untuk memohon lagi kepada Allah itu bangkit lagi di dalam diri Zakaria itu. Dapat pelajaran dia. Ada yang mengatakan di tempat itu Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhan. Jadi ada dua tafsir. Tafsir yang pertama, hunalikanya itu bukan tempat, tapi hunalikanya itu karena itu. Disitulah Nabi Zakaria berdoa. Ada lagi yang menafsirkan hunalika di tempat itu, di tempatnya Maryam, Nabi Zakaria. Kenapa kok di tempatnya Maryam? Cari berkah. Cari berkah karena Maryam ini berarti hamba yang dicintai oleh Allah SWT. Jadi tempat yang disinggahi oleh orang yang dicintai oleh Allah SWT, tempat itu ada berkahnya. Ada berkahnya. Makanya kalau tafsir yang kedua, Nabi Zakaria, Nabi ini ya, cari berkahnya Maryam. Cari berkahnya Maryam. Rasulullah juga cari berkah. Nabi Muhammad itu semua cari berkahnya Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad menjalani hidup sebagaimana hamba Allah SWT, cari berkah. Makanya sebelum Mi'raj dibawa kemana dulu Nabi Muhammad?
Nabi Muhammad dibawa ke Baitul Maqdis. Alladzi barakna haulahu. Mau cari berkah enggak? Cari berkah. Kalau enggak cari berkah, mau apa dibawa ke Baitul Maqdis? Allah sendiri yang mengatakan di dalam ayat alladzi barakna haulahu. Kenapa kok Nabi Muhammad dibawa ke Baitul Maqdis dulu? Kok enggak langsung saja terbang berjumpa dengan Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, enggak. Kami bawa dia ke Baitul Maqdis dulu karena di Baitul Maqdis itu ada berkahnya. Suruh cari berkah. Walaupun ada penafsiran yang lain, Nabi Muhammad ke sana bukan untuk cari berkah, tapi menyempurnakan berkahnya Baitul Maqdis. Karena di sekitar Baitul Maqdis itu disinggahi sama para rasul, disinggahi oleh para rasul. Nah, Nabi Muhammad juga disebutkan dalam riwayat sebelum ke Baitul Maqdis mampir dulu ke Bukit Tursina, sholat 2 rakaat di situ. Cari berkah juga di Bukit Tursina itu Rasulullah SAW. Ini kok sampai cerita Isra Mi'raj jadi kenapa ini ya? Hah? Jadi sampai cerita Isra Mi'raj ini saya sampai lupa. Oh, cerita Nabi Zakaria tadi nih, mau urusan puasa sampai jalan-jalan. Nah, ini Nabi Zakaria ini akhirnya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri-cirinya dia waktu sholat dapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi-nabi itu, wali-wali, nabi-nabi kalau punya hajat sholat. Kita kalau punya hajat sholat, perbanyak sholat. Karena di waktu sholat itu banyak kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Di waktu mengerjakan sholat itu. Nabi Zakaria di tengah sholatnya. Di tengah sholatnya. Bahkan saya pernah dengar dari guru saya, berapa banyak orang di tengah sholatnya itu dilantik oleh Allah menjadi kekasihnya. Dapat kabar gembira dari Allah. Jadi kita kalau punya hajat, sholat yang banyak. Sholat hajat namanya, sholat yang banyak. Nabi Zakaria ini sholat terus, tidak berhenti. Ada yang mengatakan Nabi Zakaria sholat terus tidak berhenti selama 20 tahun. Jadi bukan 3 hari kemudian dapat kabar punya anak itu ya. 20 tahun. Sejak berjumpa dengan Maryam itu. Terus dia minta ke Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah. Baru setelah itu dapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan punya anak. Anaknya ini disebut oleh Allah, namanya langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahya. Aku akan beri kamu anak, namanya Yahya. Hidupnya sudah diceritakan oleh Allah. Jadi nabi-nabi, wali-wali ini bisa tahu hal yang akan datang, bukan menebak-nebak, bukan meramal, tapi dia tahu dengan pasti. Karena dia diberitahu sama pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Zakaria sudah diberitahu. Ini nanti lahir anakmu namanya Yahya, besarnya jadi nabi. Maryam juga waktu mau melahirkan Isa, sebelum jadi Isanya sudah dikasih tahu. Kamu ini nanti akan punya anak, namanya Isa. Nanti anak ini akan berbakti kepada kamu. Besarnya jadi nabi dan rasul. Nah, cuma yang ketahuan ceritanya yang diceritakan oleh Allah. Yang tidak ketahuan kan banyak. Nah, karena sebagian aulia, sebagian anbiya itu diberitahu oleh Allah, tapi dia punya kode etik. Tidak ngomong-ngomong, diam. Jadi dia tahu ini besarnya nanti kayak gini. Ini orang seperti ini orang seperti ini. Ini kadang-kadang ada yang ini sebentar lagi mati, ini tahu. Tapi bukan peramal ini. Tapi bukan ngeramal ini. Ini kelihatannya ini ciri-cirinya dia mati. Enggak, ini dia tahu pasti ini ya. Dia tahu pasti. Nanti kalau sampai ketemu ini dia mati. Loh, ini kok tahu? Padahal mati yang tahu kan Allah. Ya, dia dikasih tahu sama Allah. Selesai. Yang tahu Allah, tapi dia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu Nabi Zakaria juga seperti itu. Nah, di antaranya nanti kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria ini tanya
Ya Allah, ciri-cirinya saya mau punya anak itu kapan? Ciri-cirinya kamu tidak bicara dengan orang selama 3 hari. Itu berarti ciri-cirinya kamu sudah mau punya anak. Betul. Jadi waktu istrinya hamil, kalau sekarang tes positif gitu ya. Istrinya itu waktu mau tes positif itu Nabi Zakaria tidak bisa bicara 3 hari kecuali tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Jadi kalau ditanya orang, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mau ngomongnya lain, keluarnya dari mulutnya itu tasbih, tahmid, takbir, sama tahlil. Ditanya, kamu mau pergi? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jawabnya seperti itu. Dulu Habib Anis bin Alwi dulu, waktu mau mendekati wafatnya, itu tidak bisa bicara, kan dia kena stroke, tidak bisa bicara kecuali surat Al-Fatihah, kalimat azan, terus sama apa? Allahu Allah mitna ala dinil Islam. Yang keluar cuma itu tak. Ya Allah, matikan aku dalam agama Islam. Jadi kalau ditanya orang, ya Habib ini. Allahu Allah. Orang tidak tahu di situ yang hadir disangkanya Habib Anis mau dibacakan qasidah, baca semua. Mitna ala. Padahal dia tidak keluar kalimat, tidak bisa loh nih ya. Tidak bisa keluar kecuali itu, kalimat itu. Lainnya tidak bisa ngomong sampai dia meninggal. Ya mutul mar'u ala ma'asya alaih. Manusia itu wafatnya sesuai dengan kebiasaan hidup. Jangan sampai kita nanti mau mati yang keluar dangdut. Tidak bisa ngomong apa-apa kecuali nyanyi lagu dangdut, nyanyi lagu TikTok. Naudzubillah min dzalik. Karena kebiasaan TikTok terus, stroke yang keluar TikTok nanti ya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan akhir ucapan kita nanti la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, kalimat-kalimat yang baik, insyaallah husnul khatimah semuanya insyaallah. Saumu Ramadan, puasa Ramadan itu definisinya adalah menahan diri dari sesuatu yang khusus, menahan diri secara khusus, dengan cara khusus, dengan niat khusus. Menahan diri untuk sesuatu yang khusus, dengan cara khusus, dengan niat khusus. Puasa secara syar'i. Puasa itu ada yang Ramadan, ada yang tidak di hari Ramadan. Yang termasuk rukun hanya puasa Ramadan. Yang rukun Islam. Yang wajib bisa jadi tidak Ramadan. Puasa kafarah bisa wajib. Puasa nazar wajib. Tapi yang termasuk rukun di sini hanya puasa Ramadan. Makanya kalau perempuan punya utang wajib bayar. Tidak ada puasa tidak dibayar, itu tidak boleh. Puasa Ramadan itu wajib karena termasuk rukun. Ustadz, saya tahun lalu punya anak tidak puasa 30 hari. Tahun depannya nyusui tidak puasa lagi 30 hari. Tahun depannya lagi punya anak lagi. Tahun depannya lagi punya anak. 3 anak saya, jadi saya 6 tahun Ustaz tidak puasa. Hamil nyusui 6 tahun berturut-turut. Berarti 6 tahun 6 bulan Ustaz saya tidak puasa. Wajib dibayar. Dicicil. Harus. Mengapa? Karena ini rukun. Wajib dibayar. Nah, nanti penjelasannya secara rinci akan saya jelaskan di babnya. Nah, Ramadan, kenapa ini Ramadan dinamakan puasanya puasa Ramadan? Karena diwajibkannya di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan diwajibkan puasa ini di tahun ke-9. Tahun ke-9 setelah hijrah, dinamakan Ramadan karena ketika ditetapkan wajib puasa ini
pas jatuh di bulan Ramadan. Sedangkan Ramadan itu sendiri, nama bulan itu sudah ada dari sejak sebelum lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama-nama bulan itu disebut Ramadan berasal dari kata Romdo. Jadi orang-orang Arab dulu waktu menetapkan nama-nama bulan, pada waktu mau menetapkan nama Ramadan itu, pada waktu itu pas cuaca sangat panas sekali. Makanya dia kemudian menyebutnya dengan Ramadan. Ramadan dari kata Romdo. Romdo itu artinya syiddatul har. Cuaca yang sangat panas. Jadi waktu cuaca masaknya buah kurma gitu ya. Itu di bulan Ramadan. Nah, rukun yang keempat ini berarti maknanya shaumi Ramadan, yaitu menahan diri di siang hari di bulan Ramadan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang terakhir adalah Hajjul Bait. Hajjul Baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-Hajj itu secara bahasa artinya al-qasdu. Orang yang berhaji secara bahasa orang yang bermaksud melakukan sesuatu. Sedangkan definisinya secara syariat, haji itu adalah qasdul bait biniyatin nusuk, bermaksud menuju ke Ka'bah. Al-Bait itu adalah Ka'bah, bermaksud menuju ke Ka'bah dengan niat ibadah. Manis tata', yaitu bagi siapa yang mampu. Mampu secara fisik dan finansial. Jadi itaqah sama gudrah. Itaqah itu kemampuan secara finansial, sama gudrah itu kuasa. Kemampuan secara fisik berarti fisiknya itu mampu melakukan perjalanan. Kemudian secara finansial dia punya harta untuk melakukan perjalanan pergi. Jadi dia punya harta untuk melakukan perjalanan pergi dan harta untuk menghidupi dia di saat melakukan haji, dan harta untuk dia pulang kembali ke tanah air buat dirinya dan buat keluarga yang dia tinggal. Jadi bukan dirinya saja ya. Loh, kalau itu saya pernah dengar ceritanya ulama berangkat haji keluarganya tidak diberi apa-apa. Nah, keluarganya ridho atau tidak? Kalau keluarganya rela ya sudah. Tapi dia sebetulnya tidak wajib melaksanakan haji pada waktu itu. Sama seperti orang yang mau berangkat haji. Saya mau berangkat haji. Punya uang enggak kamu? Saya cuma punya uang buat berangkat aja, nanti baliknya enggak tahu. Lillahi ta'ala umpamanya. Dia memaksa diri untuk berangkat. Ya sudah, hajinya tetap sah. Tapi sebetulnya dia waktu itu tidak termasuk orang yang wajib melaksanakan haji. Khusus di haji ini diberi tambahan Hajjul Bait man istata'a ilaihi sabila, yang memiliki kemampuan secara fisik dan finansial, itu sabila, jalan menuju ke Ka'bah, Nah, begitu juga dengan umrah ya. Karena wajib haji itu berkaitan dengan wajib umrah. Kalau orang tidak umrah maka tidak sempurna hajinya. Nah, makanya haji itu diwajibkan seumur hidup satu kali, termasuk umroh. Umroh itu sebetulnya hukumnya sunnah, tapi umroh yang terkait dengan haji itu seumur hidup sekali. Pada hakikatnya umroh itu adalah sunnah. Nah, kalau umroh artinya secara bahasa adalah ziarah. Umroh itu ziarah, sedangkan secara syar'i maknanya sama dengan haji, yaitu qasdul bait biniyah an-nusuk.
kembali kepada rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama itu diwajibkan bagi setiap orang yang mau masuk Islam dan bagi setiap orang yang mau melakukan ibadah yang memerlukan syahadat. Kemudian rukun yang kedua diwajibkan 5 kali sehari. Rukun yang ketiga diwajibkan setahun sekali. Ita'iz zakah dengan ita'iz zakah diwajibkan bagi orang yang punya kelebihan harta. Punya kelebihan harta dan ketika tiba haul dan nisabnya. Nanti akan kita pelajari secara khusus. Kemudian puasa itu diwajibkan setahun sekali di bulan Ramadan. Yang terakhir adalah haji atau umroh juga yang terkait dengan haji diwajibkan setahun seumur hidup sekali bagi siapa yang memiliki kemampuan melakukan ibadah haji. Nah, jadi selesai rukun Islam, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan ke rukun iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan rukun Islam kita dan menyempurnakan rukun iman kita, juga rukun ihsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan dijadikan kita termasuk mereka yang menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sisa umur kita sisa umur yang penuh keberkahan, kebahagiaan sampai kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Sirrul Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.